Siap. YouTube. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Wa qala aidan wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Shadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari kita lafadzkan satu kalimat hamdalah dengan alasan paling kuat, terutama karena kita telah dikaruniai ibadah sholat sebagai penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Lafadzkan hamdalah sepenuh hati dengan penuh rasa terima kasih pada Allah Ta'ala. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Mari kita jadikan apa yang akan kita latih saat ini sebagai kesempatan kita memperbaiki hati kita, mengokohkan hubungan kita, dan meluruskan orientasi kita. Pokok urusan agama adalah Islam dan sholat adalah tiangnya, puncaknya jihad fisabilillah. Pilar ini jika kita miliki akan mengantarkan kita menjadi insan yang ketika hidup di dunia sudah bisa merasakan nuansa suasana surga. Amin. Insya Allah yang saya saksikan di depan ini semuanya calon penduduk surga. Yang aminnya kencang saya doakan semoga masuk surga. Yang lebih kencang saya doakan semoga dimudahkan ke surga. Yang kencang penuh semangat semoga setiap sholatnya ada rasa luar biasa bersua dengan Allah Ta'ala. Dan yang aminnya yakin diijabah, saya doakan semoga segera ke surga. Amin, amin. Ada yang salah dengan doa saya? Hadirin, tolong dijawab dengan jujur. Kalau ke surga boleh disegerakan. Mending dienggalkeun, mending diengkengke. Baik, setelah pelatihan ini nanti kita akan rasakan setiap menit, setiap detik, setiap helaan napas itu jadi kesempatan kita berburu surga. Amin. Baik, saya percepat. Perintah sholat tidak usah saya uraikan karena Allah memerintahkan kita wa aqimus sholat, tegakkan itu sholat, wa atuz zakah. Dan di pelatihan yang diminta oleh panitia, dan mohon maaf saya mispersepsi tentang bumi asri, jadi cukup jalan-jalan dahulu barusan. Saya akan targetkan ini tercapai. Ya, 1, semoga kita semuanya sadar pentingnya khusyuk sehingga tidak ada ibadah termasuk sholat yang kita lalui kecuali dengan kehusuan. Amin. Hadirin, bersegera ke surga tuh enggal-enggal dina kasayang. Pastabikul khairat. Bukan meninggal, tapi pastabikul khairat. Di antaranya mengaminkan kalau ada hal positif disampaikan, kita berharap itu menjadi bagian dari diri kita, maka doa orang yang saum itu ijabah adanya. Amin. Semoga kita paham cara mengubah persepsi khusyuk.
Kita cek dulu, khusyuk kita selama ini susah atau mudah? Harus jujur nih, susah atau mudah? Mudah atau susah? Kok sudah, gimana sih? Yang bilang khusyuk itu mudah, cung. Nggak ada temen nih mas, gimana? Saya pulang aja gitu. Yang merasa khusyuk itu susah, cung. Berarti memang butuh pelatihan ini. Kita akan ubah persepsi, khusyuk yang susah, khusyuk yang sesekali, khusyuk yang dianggap tergantung situasi kondisi, nanti akan mudah, ringan, dimanapun, kapanpun, pada sikon apapun. Kalau diaminkan, telat aminnya ini tuh. Yakin bisa meraih khusyuk kalau khusyuk sudah mudah, segera dan instan. Dan mudah-mudahan tercapai di waktu yang terbatas. Khusyuk itu sifatnya unik, spesifik, otentik. Khusyuk duhur bisa jadi beda dengan khusyuk asar. Khusyuk asar beda lagi maghrib. Khusyuk hari ini beda dengan khusyuk kemarin, beda lagi khusyuk besok. Karena Allah maha berlimpah, maha luas karunia-Nya. Jadi seberapa macam khusyuk yang kita inginkan, Allah sediakan semuanya. Jadi yang keempat ini, mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap khusyuk di setiap ibadah. Dan khusyuknya khas Allah berikan, otentik darinya, unik hanya untuk diri kita masing-masing. Amin. Syaratnya merasa penting, khusyuknya mudah, lalu kita bisa meraih khusyuk, dirubah dulu asumsi atau persepsinya, sehingga nanti konklusi kesimpulan pun berubah, dan nanti bisa rasakan khusyuk kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun, kalau diaminkan. Amin. Masalahnya kenapa khusyuk penting? Karena bisa jadi ketika kita sholat dan tidak khusyuk, sholatnya bukan berbuah pahala, tapi malah pawailul lil musolli. Orang sholat aja ada yang dijadikan disebut pawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim yang sholatnya lalai. Ya, walladzina hum yura'un, sholatnya ria, bukan nyari perhatian Allah Ta'ala, tapi justru nyari perhatian manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan langsung pada yang paling inti, yaitu membahas tentang pentingnya khusyuk. Kalau kita nanti sudah merasakan pentingnya khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan hal-hal yang menjadi antusiasme lebih. Khusyuk penting karena ia hal pertama hilang dari umat Islam. Awalu mayurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'a. Ilmu pertama, hal pertama, perkara awal yang dicabut dari umat Islam itu kehusuannya. Hatta la tarufiha rajulan khasian, hingga engkau akan lihat satu masa tidak kelihatan indikator khusyuk walaupun secara dohir. Misalnya beberapa waktu ini viral video tentang orang yang sholat tarawih 23 rakaat dalam waktu 9 menit. 23 rakaat 9 menit. Diwawancara imamnya, kenapa ini sholat ekspres seperti ini? Kalau saya sholatnya perlambat, jamaahnya bubar. Sudah biasa bertahun-tahun seperti itu. Kalau jujur, kita pun sama. Masjid ini, terus misalnya ini masjid Darussalam, terus ada masjid Darul Hidayah. Di masjid Darussalam sholatnya lama, di Darul Hidayah itu sholatnya cepat. Pilih yang mana kita? Hadirin, itu sholat 23 rakaat 9 menit. Diwawancarai makmumnya, kenapa anda pilih sholat di tempat yang ekspres seperti ini? Apa kata makmumnya? Ekspres di mana? Biasanya juga 7 menit kata dia. Ini masih 9 menit. Itu indikator ada khusyuk yang hilang. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa hilang? Karena sholat ini perkara pertama yang paling akhir umat Islam miliki. Tapi khusyuknya perkara pertama yang tidak ada. Sholatnya masih ada, khusyuknya entah kemana. Khusyuk jadi barang langka, khusyuk jadi sulit didapatkan, tergantung situasi dan kondisi. Mengapa? Karena khusyuk demikian mudah, bisa didapat segera dan instan, sehingga urusan yang mudah segera instan dianggap sepele. Karena dianggap sepele, dianggap gak berharga. Karena yang gak berharga, akhirnya dianggap gak penting, akhirnya hilang di telan masa. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi sudah saya tanyakan, tolong dijawab hadirin, karena ini pelatihan, harus ada partisipasi. Khusyuk kita susah atau mudah? Khusyuk kita seringkali atau sesekali?
Sering khusyuk, sering gak khusyuk. Kalau kita bilang khusyuk itu susah, itu indikasi kebenaran sabda Nabi. Hal pertama diangkat dari umatku adalah kehusuannya. Nah, setelah pelatihan ini, insya Allah khusyuk kita bisa terjadi kapanpun, dimanapun, pada sikon apapun. Mau atau mau sekali? Atau sangat mau sekali? Baik, kita bahas yang kedua dulu. Sebenarnya khusyuk itu oleh Allah disebutkan karakter melekat seorang yang beriman. Karena Allah berfirman, tadi saya sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman itu. Siapa orang beriman yang beruntung? Alladzina, yaitu mereka yang ketika sholatnya khusyuk. Saya ulangi firman-Nya, sungguh beruntung orang beriman itu, dan insya Allah kita semuanya beriman. Amin. Sungguh beruntung orang beriman itu, yaitu mereka yang ketika sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, kok dia pada bengong ini? Sungguh beruntung orang beriman itu. Indikator orang beriman yang beruntung di ayat 10 dan 11-nya, mereka akan diwarisi surga Firdaus. Bukan seberang surga, surga Firdaus. Namun syarat ketentuan berlaku. Syarat paling mudah, paling sederhana, paling cetek di ayat keduanya. Alladzina, mereka itulah orang-orang yang fi sholatihim, ketika mereka sholat khasyi'un, sholatnya khusyuk. Kalau ke ayat ketiganya, karena khusyuk, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dengan mudahnya mereka bisa menghindari, menjauhi perbuatan dan ucapan yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, akhirnya mereka bisa melakukan ibadah sosial, mengeluarkan hak orang lain dari harta yang Allah berikan. Walladzina hum li furujihim hafizun, karena khusyuk ia mampu menghindari yang sia-sia, menunaikan zakat dan bisa menjaga faraj, menjaga dari fitnah syahwat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan mereka itu orang-orang yang amanah, memenuhi janjinya, menunaikan amanahnya, dan juga menjaga salat-salatnya. Baru kemudian Allah update statusnya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Kalimatnya yarithun, jadi ahli waris surga Firdaus. Jadi hadirin, kita ini kelak akan jadi ahli waris surga Firdaus. Tapi saya pastikan dulu, boleh nggak kita yakin akan masuk surga? Boleh atau tidak? Boleh atau harus? Kalau harus, kita tahu syarat ketentuannya sudah kita lewati dan kita bertekad untuk ke sana. Dan akan terus kita cari apalagi yang Allah ingini agar saya bisa memenuhi syarat ketentuan berlaku masuk surga. Baik, boleh yakin kita masuk surga? Boleh? Diucapkan agar teguh. Boleh? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Kalau wajib, seberat apapun, sesakit apapun, sepayah apapun, kita akan lewati. Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Nah, ada perlu. Kalau perlu tuh mengasyiki proses perjalanan dan batas ke surga. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling khusyuk. Mohon maaf, kalau Rasulullah sholat malam, sholatnya lama atau sebentar? Lama atau lama sekali? Atau sangat lama sekali? Kalau kita lama atau sebentar? Kenapa lama? Surat-surat yang beliau pilih untuk dibaca saat sholat malam, surat-surat yang panjang, surat-surat yang pendek. Kalau kita, nah atuh. Hadirin, beliau pernah membaca satu surat Al-Baqarah di satu rakaat, 286 ayat, 2,5 juz kurang sedikit. Taruhlah 2 juz, 1 juz itu dibaca tartil setengah jam. Berarti 1 juz itu baru 1 rakaat berdiri, belum termasuk ruku, belum termasuk sujud. Periwayat menyebutkan, jangan kau tanyakan indahnya rukunya, dahsyatnya sujudnya. Ruku dan sujudnya sama panjangnya dengan berdirinya. Dan itu dilakukan setiap malam. Surat 73 ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Isilah malam yang panjang
dengan berdiri sholat illa qalila, kecuali sedikit. Maksudnya yang sedikit penuhi hak badan untuk tidur. Jadi beliau lebih banyak berdirinya dibanding tidurnya. Kalau kita, hadirin, ini yang membuat kita harus banyak istighfar. Dan diriwayatkan beliau melakukan itu setiap malam hingga kakinya bengkak atau pecah. Dan Bilal bertanya, ya Rasulullah, dosamu yang lalu sudah diampuni, yang akan datang juga sudah dihapus. Kenapa engkau beribadah sedemikian rupa? Seolah menderita, seolah susah, seolah berat. Ada yang tahu apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Apa aku ini enggak pantas syukuran kepadanya? Ini teh fahimtum. Kalau fahimtum jawabannya fahimna, ayah bunda. Fahimtum, fahimna. Fahimtum, wayahtum, wayahna. Wayahna, banyak istighfar kita. Hadirin, Rasulullah, orang kalau nikmat dengan sesuatu pengennya berlama-lama atau pengennya cepet-cepet. Asik dengan sesuatu yang lama terasa singkat atau yang singkat terasa lama. Lama terasa singkat. Tapi kalau menderita, yang lama, yang sebentar terasa lama. Hadirin, tolong menjawab lagi pertanyaan ini. Husu kita sesekali atau seringkali? Seringkali husunya, seringkali enggak husunya. Kalau sesekali berarti sesekali husunya. Baik, jadi Rasulullah menjadikan sholat itu puncak kehusuan. Jadi puncak kehusuan. Jadi beliau bahkan menjadikan, nih melihat pentingnya khusyuk, beliau bahkan mengatakan waju'ilat qurratu aini fis sholati. Beliau menikmati setiap ibadah, apalagi itu sholat. Kalaulah ada satu momen paling membahagiakan, paling mengharu biru, paling menyenangkan hidup beliau di dunia, maka momen itu terjadi ketika sholat. Puncak bahagiaku terjadi ketika sholat. Boleh nggak ini kita tiru? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Berarti benar. Sedang berproses. Jadi boleh kita yakin ke surga? Atau harus? Atau wajib? Atau perlu? Sudah atau belum? Sedang berproses. Kenapa beliau begitu bahagia? Nanti ada hadis menyebutkan solu solatan muadiin. Kiat husu dari Rasulullah yang sederhana, solu solatlah solatan muadiin, dengan keadaan solat orang yang muadiin, wadaan, haji wada, sedang perpisahan. Solat sayonara, seakan setelah solat yang dilakukan ini kita akan kembali kepada Allah. Itu perintah Rasulullah. Jika ingin husu, jadikan ini sholat yang terakhir. Hadirin pernah dengar ada orang meninggal ketika sujud? Ada? Ketika mengimami ada? Bahkan belum selesai sholat bisa jadi meninggal. Tapi bukankah itu keadaan wafat yang terindah ketika sedang ibadah? Jika itu perpindahan dari dunia mau ke mana? Akhirat ada neraka, ada surga. Mau yang mana? Perpindahan dari dunia mau ke surga. Kira-kira jika itu kita yakini, bahagianya bahagia biasa atau bahagia luar biasa? Atau sebahagia-bahagianya? Jika kita berhasil menjadi ini sholat terakhir, dan jika ibadah ini kita lalui dengan ikhlas sesuai contoh Rasulullah, kalaulah wafat kita akan ke surga. Berarti bahagia atau bahagia banget? Atau sangat bahagia banget? Atau sangat bahagia banget sekali? Sisi lain, kenapa bahagia? Hadirin, bayangkan kita seorang hamba yang lemah, hina, fakir, nggak bisa apapun, nggak punya apapun, nggak berarti apapun dibanding jagat semesta. Namun ternyata ketika sholat kita diberi akses langsung kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha indah.
waktu kita sholat ada perantara nggak? Ada perantara nggak? Nggak ada. Langsung atau pakai perantara? Langsung. Padahal kita kecil, rendah, hina, bertemu, mengobrol dengan yang maha tinggi, maha kuasa, maha besar, maha suci, maha indah. Kalau kita dramatisasi rasa itu, kira-kira akan jadi sebuah rasa yang sesuatu atau sesuatu banget? Atau sangat sesuatu banget? Sudah atau belum? Sedang berproses. Hadirin, kalau sudah mencapai khusyuk, maka alam nasroh laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Mohon maaf, alam nasroh laka sadrak itu untuk Rasulullah kan? Boleh nggak ayat itu kita tujukan untuk diri kita? Bolehkah ayat Quran yang kita baca yang diajak bicara itu diri kita? Boleh atau tidak? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau perlu? Sudah atau belum? Sedang. Hadirin, salah satu yang menyebabkan para sahabat menjadi generasi yang unik sehingga Allah mengupdate mereka sebagai insan terbaik yang pernah berkumpul bersama sepanjang masa di zaman Nabi Adam hingga kelak akhir zaman. Mereka menyikapi Quran seperti prajurit menghadap komandan, siap laksanakan, dan mereka jadikan Quran itu untuk diri mereka masing-masing. Jadi kalau Allah berfirman alam nasroh lakas, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Saat kita berinteraksi dengan yang maha segalanya, segala hal menjadi kecil adanya. Fahimtum? Belum ada yang jawab nih. Fahimtum? Wayahtum? Sadayantum? Sadayantum. Makanya Allah berfirman wasta'inu bisobri wassabar. Minta tolong kepada Allah. Satu, sabar. Sudah jelas sabar itu sebuah perkara yang memang akan menjadi jawaban segala masalah. Tenang, tidak banyak keluh kesah, terus berjuang, pantang menyerah, tiada henti berusaha. Manjada wajada. Tapi ada satu jalan minta tolong yang sederhana, singkat, cepat, dapat jawaban. Wassolati, minta tolong melalui sholat. Makanya Rasulullah jika beliau tertimpa masalah, beliau sholat. Ya Bilal, arihna bis sholat. Ya Bilal, yuk kita rehat. Yuk kita dapati berbagai solusi dengan sholat kita. Tenangkan diri, rilekskan diri, dan kita kan rileks. Pikiran terbuka, sel-sel di otak bisa memberi jawaban terhadap seluruh persoalan yang dihadapi. Jadi seperti ini kalau kita sholatnya khusyuk, insya Allah. Amin. Hadirin, yang ketiga, biar kita merasa penting, karakter melekat orang beriman. Yang ketiga, nanti kita sholat asar, imamnya sama, rokaatnya sama, bacaannya pun mungkin sama, Fatihah dan surat. Tapi kata Rasulullah, inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholati. Ada orang subuh-subuh sholat, tapi yang tercatat pahala baginya paling 1/10-nya 10%, ya, paling 11% dan seterusnya hingga nisfuha, paling 50%. Pahala penuh yang Allah sediakan, diterimanya macam-macam. Sholatnya sama, imamnya sama, kok pahalanya beda-beda? Rokaatnya sama. Kira-kira apa yang membedakannya, hadirin? Betul, khusyuknya yang membedakan. Ya. Jika waktu memungkinkan, insya Allah kita akan coba gali khusyuk dengan mudah, mulai dari persiapan. Persiapannya ekstra, hasilnya ekstra. Persiapannya maksimal, hasilnya maksimal. Persiapannya sungguh-sungguh, hasilnya pun sungguh-sungguh. Yang kedua, khusyuk gerakan. Biar khusyuknya mudah, segera dan insan, kita pahami 5 jenis khusyuk. Yang 3 pertama ini mudah, bisa segera kita dapat. Tapi yang sedikit butuh perjuangan, yang lama-kelamaan jadi mudah, ya adalah khusyuk pikiran. Perlu pemaknaan akan apa yang sedang dibaca atau dilakukan. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat khusyuk perasaan. Kalau khusyuk perasaan terjadi, nanti ibadahnya kayak kita sedang ada di surga. Kok nggak diaminkan ini teh? Hadirin, kebayang nggak nanti kita masuk surga dan kita melihat Allah Ta'ala
Lalu ini ceritanya. Di surga kita iseng sholat. Karena nggak ada ibadah lagi di sana. Ya Allah, aku melihatmu. Aku dulu di dunia nggak melihatmu, tapi aku beriman. Kau ada, kau menyertai, kau mencintai. Sekarang kau ada, aku ingin sholat di sini ya Allah. Kita di surga nih. Terus kita sholat. Kira-kira sholatnya, berdirinya bakal lama atau sebentar? Di depanmu aku ya Allah. Mending dilama-lamain, mending cepet-cepetin. Rukunya lama atau sebentar? Ya Allah, ini rukuku kuhaturkan padamu. Jika kerjaanku di surga hanya ruku padamu, kukerjakan ini ya Allah. Setuju? Itulah yang dirasakan Rasulullah, sehingga berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama, tasbihnya banyak, panjang. Bisa kita seperti itu? Bisa? Kita cek, karena pelatihan itu butuh optimisme dari yang sedang mengikuti agar bisa mencapai apa yang akan dilatih. Yang yakin bisa seperti itu, ngacung. Nah, tengah racung itu. Kita ingin mencapai keadaan ibadah seperti di surga. Ini ayah bunda dalilnya. Beribadahlah engkau seakan dirimu melihatnya. Nabi merekomendasikan, dan tidak mungkin Nabi menyarankan kecuali itu bisa kita capai. Setuju? Setuju? Nabi memberi saran, dan saran Nabi itu pasti bisa kita capai. Setuju? Kalau setuju jawabannya sepakat, biar ada bedanya. Setuju? Sepakat. Setuju? Sepakat? Nabi menyatakan, sholatlah engkau sebagai salah satu ibadah, beribadahlah engkau seakan dirimu melihatnya. Ini buah dari pertanyaan malaikat memberi bocoran tentang apa yang Allah ingini akan diri manusia. Fa'akhbirni anil ihsan, beritahu apa itu ihsan, hal terbaik yang dihaturkan seorang hamba pada Tuhannya, ibadah terbaik yang dia bisa haturkan kepada Rabb-Nya. Jawabannya apa? Satu, kategori ihsan yang recommended, KW1, KW super. Engkau beribadah kepada Allah seakan sungguh dirimu melihatnya. Padahal manusia di bumi nggak mungkin melihat Allah, tapi seakan sungguh engkau melihatnya, recommended, direkomendasikan. Berarti bisa kita capai atau tidak? Bisa atau tidak? Yang bilang bisa ngacung. Ada yang setengah ngacung, ragu-ragu. Ada yang nggak ngacung. Masa sih? Rasulullah itu manusia seperti kita. Agar kita bisa melogikai apa yang beliau lakukan, itu bisa kita wujudkan. Sehingga Islam yang mudah, ringan dan lapang, luas. Ketika number one ini tidak bisa dicapai, dikasih yang KW2. Sama-sama ihsan. Jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak. Beribadahlah dalam keadaan yakin Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan, Allah menyaksikan. Hadirin, mohon dijawab dengan jujur. Kita termasuk tipe pertama atau tipe kedua? Ada yang bilang mungkin, ada yang nggak jawab ini. Kira-kira kita termasuk tipe yang pertama atau tipe kedua selama ini? Kita cek dulu. Yang pengen termasuk tipe pertama, cum. Pengen ini mah. Di dunia sudah kayak di surga. Nggak mungkin manusia melihat Allah Ta'ala, tapi di surga yang suci, jiwanya sudah disucikan, ia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia Rasulullah merekomendasikan, beribadahlah seakan dirimu melihatnya. Berarti itu bisa kita capai. Minimal pengen dulu. Yang pengen tipe pertama, cum. Pengen? Baik. Yang termasuk tipe pertama, cum. Yang merasa masih tipe kedua, cum. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kelihatan dari sini ada yang nggak ngacung. Tipe hiji lain, tipe 2 sanes.
Tipe naon atau? Tipe Awu ahlaf. Hadirin, mari kita jadikan khusyuk jelang asar ini jadi mudah. Tapi tolong jawab ini dulu. Jawab jujur apa adanya. Khusyuk kita susah atau mudah? Khusyuk kita sesekali atau seringkali? Hadirin, kita tipe 1 atau tipe 2? Atau tipe 3? Seharusnya khusyuk itu susah atau mudah? Seharusnya, kenyataannya sesuatu yang harusnya mudah terus jadi susah. Siapa yang salah? Alhamdulillah, yang salah diri orang olangan. Ngaku. Seharusnya khusyuk itu sesekali atau seringkali? Setiap ibadah harusnya khusyuk. Kenyataannya sesuatu yang harusnya seringkali, bahkan selalu, tapi kemudian jadi terbatas, hanya sesekali. Yang salah siapa? Tapi ngomong-ngomong, saya bisa tahu kapan khusyuk bapak ibu ayah bunda terjadi. Biasanya terjadi kalau sedang susah, banyak masalah, banyak tekanan, banyak penderitaan. Betul atau tidak? Biasanya kita lebih mudah khusyuk, betul? Lebih sering khusyuk, betul? Berarti kalau mau khusyuk gampang, perbanyak masalah. Selesai kayaknya. Mohon maaf, kita semuanya punya masalah? Punya? Ada yang nggak jawab, kayaknya banyak masalahnya. Kita semua punya masalah? Punya atau banyak? Atau banyak sekali? Masalah itu adanya harapan tidak sesuai kenyataan. Adanya cita-cita tidak sesuai realita. Kita semua punya masalah? Berarti dari tadi saya sedang bertemu dengan orang yang tapi punya solusi. Bisolati, dengan sholat selesai semua masalah. Kalau diaminkan, amin. Hadirin, ini nih beberapa perkara. Satu, khusyuk teramat bernilai karena ia menjadikan sholat mendapatkan pahala tertingginya. Yang kedua, karakter melekat insan beriman. Sungguh orang beriman itu beruntung. Hadirin, tolong dijawab. Sungguh orang beriman itu beruntung, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau tidak khusyuk, astagfirullah, sudah beriman. Sungguh beruntung orang beriman itu, yaitu mereka yang ketika sholat, sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, kalau tidak khusyuk, harus khusyuk. Sungguh beruntung orang beriman itu, yaitu mereka yang ketika sholat, sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, harus khusyuk. Kok harus khusyuk? Mari kita cermati. Langsung saja ke sini. Sayang kalau sholat tidak khusyuk. Ini kata muridnya Ibnu Taimiyah. Jika sholat kita benar, baik dan khusyuk, ini yang terjadi. Ia adalah faktor dominan yang menghadirkan maslahat dunia dan akhirat. Dia bisa menyingkirkan keburukan dunia dan juga akhirat. Ia menghalangi dari dosa, mencegah penyakit hati, mengusir keluhan fisik, menerangi kalbu, mencerahkan wajah, menyegarkan anggota tubuh dan jiwa, memelihara kenikmatan, menepi siksa, menurunkan rahmat, dan menyibak tabir permasalahan sehingga ada solusi, inspirasi, dan motivasi atas segala persoalan kehidupan. Persoalannya, kitanya yang sering susah dan sesekali meraih khusyuk. Baik, di sesi pertama ini mari kita rubah dulu khusyuk yang susah jadi mudah, khusyuk yang berat jadi ringan, khusyuk yang langka jadi selalu terjadi. Amin. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'anah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Azan asar jam lewat 12 menit lagi. Baik, berarti jam lebih 7 kita udahan biar ada persiapan. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Sungguh hal yang demikian itu, yaitu sholat, lakabiratun illa alal khoshiin, teramat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Hadirin, mohon simpulkan dari ayat ini, yang berat
Khusyuknya atau sholatnya? Sholatnya atau khusyuknya? Yang bilang khusyuknya berat, susah, payah. Baca istighfar. Astagfirullah. Kok istighfar? Bisa jadi apa yang saya alami barusan sedang terjadi sekarang. Kirain bumi asri yang di Cimahi. Ternyata bumi asri yang di pada suka. Jadi saya tadi ke sana. Jadi hapun tenang. Saya tadi ngisi khutbah Jumat di Cigareleng, udah dekat. Ternyata salah. Demikian juga dengan ayat ini. Ayatnya benar, tapi persepsinya salah, sehingga anggapannya salah, kesimpulannya salah. Kita cek. Sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Sesungguhnya yang demikian itu yaitu sholat. Sholat itu berat. Berarti yang berat. Sesungguhnya sholat itu berat. Berarti yang berat. Berarti yang susah. Menurut Allah sholatnya atau khusyuknya? Sesungguhnya sholat itu berat. Berarti yang berat apa? Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang berat apa? Khusyuknya atau sholatnya? Tuh masih kena khusyuk ya. Ini kata Allah. Allah SWT berfirman, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti yang berat khusyuknya atau sholatnya? Sholat atau khusyuknya? Yang bilang sholatnya berat menurut ayat ini, menurut ayat ini. Betul? Jadi khusyuknya atau sholatnya? Bukan khusyuknya. Bukan. Beratnya sholat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholatnya berat atau ringan? Susah atau mudah? Selama ini ayah bunda sholatnya mudah atau susah? Allahu Akbar, cita Fatihah, sholat, ruku, i'tidal. Selama ini sholatnya susah atau mudah? Mudah atau susah? Ringan atau berat? Saking ringan dan mudahnya sholatnya suka cepat. Betul atau tidak? Nah, bengong ibu? Iya. Hadirin, jika kita sudah ringan dan mudah sholat, menurut ayat ini berarti kita sudah termasuk orang yang khusyuk. Kok nggak diaminkan? Mohon maaf, kenapa sholat berat? Ada saudara tetangga kita non muslim, suruh ia sholat, berat atau ringan? Susah atau mudah? Apa? Gimana? Betul nggak? Tapi kita suruh sholat, mudah atau ringan? Susah atau mudah? Saking mudah dan ringannya, ketika sholat banyak judul dalam sholatnya. Betul atau tidak? Kalau nggak mudah nggak ringan, nggak akan seperti itu. Lancar 4 rakaat, lancar Fatihah, lancar ruku, lancar sujud. Tapi judul sholatnya banyak sekali. Baik, nanti kita jadikan setelah asar, kita tambahkan lagi pelatihannya agar khususnya mudah, segera dan instan. Amin. Tapi saya kasih dulu bocorannya. Kenapa kita mudah sholat? Kenapa kita sudah khusyuk? Karena maknai khusyuk yang paling ringan. Khusyuk itu kadar dominan hati mengingat Allah. Ulangi. Dominan hati mengingat Allah. Jadi hadirin, wa aqimi sholata lidzikri, salat puncak seorang hamba maksimal mengerahkan pikiran, perasaan, gerak hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingatnya. Hadirin, khusyuk itu kadar dominan hati mengingat Allah. Kalau mau pengertian khusyuk yang mudah, khusyuk itu DMA. Khusyuk itu apa? Apa itu DMA? Kok tahu? Oh, ada contekannya. Semakin dominan, semakin maksimal rasa pengagungan, rendah diri, takut, penuh harap, cinta, takzim, dan lain sebagainya. Semakin minimal, ya minimal juga khusyuknya. Jadi hadirin, sebenarnya selama ini kita bukan tidak khusyuk, tapi kurang khusyuk. Mohon sebelum kita wudhu, mengingat Allah susah atau mudah?
Mudah atau mudah sekali? Atau sangat mudah sekali? Kalau begitu, khusyuk susah atau mudah? Tadi nabat susah. Berarti khusyuk sesekali atau bakal sering kali? Tadi nabat sesekali. Kita wudhu, ini udah ingat Allah, tambahkan ingat Allahnya nanti ya pas wudhu. Ingin dekat, tambah ridho, lebih bahagia. Dekat, ridho, bahagia. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dari belakang. Bahagia, ridho, dekat. Boleh dalam bentuk permintaan, dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk ungkapan. Misalnya permintaan, dekatkan hamba ya Allah, di hati aja. Nanti nggak hitung 1, 2, 3. Dekat ya Allah. Terus hamba ridho ya Allah. Yang ketiga, bahagia dengan tuntunanmu ya Allah. Kira-kira bakal khusyuk atau enggak, Bu? Semuanya terkait dengan Allah. Permintaan, keadaan, dan ungkapan hati. Ini hamba yang mendekat padamu. Terus ridho dengan ketentuan, lalu bahagia bersama. Kira-kira bakal asik atau asik sekali? Baik, kita lanjutkan setelah asar. Jadi khusyuk itu dominan hati mengingat Allah. Mengingat Allah itu mudah atau susah? Berarti khusyuk susah atau mudah? Ingat Allah itu bisa sering kali atau sesekali? Berarti khusyuk itu sering kali atau sesekali? Selesai bab yang pertama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.